Jadi begini Bapak Ibu, ini ada dua hajat ini, tasyakuran walimatul khitan dan tasyakuran menempati rumah baru. Ini yang khitan adik Naufal. Yang mana adik Naufal ini? Oh itu. Iya, yang adik Haikal? Oh iya. Ini terus terang saya melihat wajah mereka berdua ini kalau bisa besok dipondokkan saja ya. Insya Allah. Dipondokkan yang pesantren loh, ojo yang RSI. Lanjutnya ke pesantren. Karena saya kok begitu melihat wajah-wajah yang dua ini, saya sebenarnya sudah tahu ini sepertinya yang khitan itu. Karena tidak mungkin bapak yang khitan. Makanya saya melihat ini mesti ini yang khitan. Dan wajahnya insya Allah mudah-mudahan nanti kalau bisa dipondokkan jadi nanti insya Allah. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita bicara sederhana saja, setengah jam nanti dua-dua hal itu insya Allah akan saya jelaskan walaupun tidak menjadi. Masalah khitan ini Bapak Ibu, itu adalah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Malik itu jelas mengatakan bahwa khitan itu hukumnya wajib. Bahkan Imam Malik itu mengatakan orang yang belum dikhitan itu tidak boleh menjadi imam di dalam sholat. Mulai ibu bapak, nek panjenengan melihat ada imam sholat, panjenengan harus pastikan dia dikhitan dulu. Terus pilih pastikan. Apa nih sih? Terus khitan porong mana? Ya toh, percaya orang ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Imam Malik katakan begitu. Jadi orang yang belum dikhitan itu tidak diizinkan untuk menunaikan sholat sebagai imam. Kenapa khitan itu begitu kemudian diwajibkan? Sedangkan mazhabnya Imam Hambal, Imam Hanafi itu mengatakan sunnah. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya nanti ya harus khitan juga. Kenapa? Karena mereka sepakat bahwa orang yang khitan itu, kalau dia belum khitan, maka ketika dia, pipis, itu laki-laki itu tidak mungkin bisa bersih istinjanya kecuali terlebih dahulu harus dikhitan. Makanya di khitan itu, kalau ada orang yang belum khitan ketika dia pipis, meskipun ngapunten, dia mencuci bagian ujung dari yang dikhitan itu tetap tidak bersih. Kenapa tidak bersih? Karena sebagian najis itu tersimpan di dalam kulupnya itu, di dalam yang dikhitan itu, sehingga kemudian ketika dia sholat berarti dia membawa najis di tubuhnya. Mula orang yang Islam itu kalau pingin Islamnya sempurna, ibadahnya sempurna, harus dikhitan. Makanya sering itu dikatakan orang-orang tua di Jawa ini, nek khitan itu apa? Ngislam ke anak. Gitu betul niku. Katakan begitu, ngislam ke anak. Nah seperti ini Mas Naufal sama Mas Haikal ini udah Islam sebetulnya mereka. Tapi selalu diistilahkan orang yang khitan itu mengislamkan anaknya, karena dengan dikhitan itulah kemudian dia benar-benar ibadahnya bisa menjadi sempurna. Loh saking wajibnya khitan niku Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu, yang pertama kali dikhitan itu syariatnya sampai kepada kita sekarang ini umat Kanjeng Rasul niku dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Loh nek Nabi Adam itu dikhitan apa enggak? Kira-kira dikhitan apa betul Bu? Ada ombo ngono ya. Arah mudeng. Lah enggak tahu kita informasinya. Yang kita dapatkan informasi pertama yang dikhitan itu lalu disyariatkan khitan itu sampai kepada umat Nabi Muhammad itu adalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tahukah Bapak Ibu kapan syariat khitan kepada Nabi Ibrahim itu disampaikan? Itu ketika Nabi Ibrahim itu usianya sudah 80 tahun. Luar biasa niku. Sinten sing khitan? Yo khitan dewe. Pakai parang dikhitan sendiri usianya 80 tahun. Panjenengan bisa bayangke walot tenan itu. Ya. Loh itu tenan itu, Masya Allah. Makanya kemudian
Karena untuk menjadikan sucinya diri itu, sehingga kemudian ibadah itu benar-benar sempurna, Nabi Ibrahim itu merelakan dirinya, mengkhitan dirinya sendiri, bahkan di usia 80 tahun. Namun niki bapak-bapak enten boten sing usianya 80 tahun? Ndak ada. Nah, nek sing dereng khitan enten boten niki? Ojo ngomong kok ndak keconakan. Ya loh. Jadi kalau Nabi Ibrahim mengkhitan 80 tahun dirinya sendiri, maka kemudian dari situlah syariat itu dimunculkan. Dulu Bapak Ibu, bukan dulu, malah sekarang ini. Saya pernah menonton itu di salah satu video yang disebarkan di YouTube niku. Ibu-ibu ngertos YouTube napa? YouTube niku gini ku, cara alun-alun Klaten niku YouTube. YouTube itu ada video, ngapunten. Ternyata orang-orang di pedalaman Afrika sana itu nggak khitan. Anak-anak segini itu nggak khitan. Tapi pakai apa khitan itu? Apakah seperti sekarang ini ada pakai laser dan sebagainya? Tidak. Mereka belum mengerti ilmu kedokteran. Neng khitan. Caranya bagaimana? Ngapunten nggih, mohon maaf. Ujung dari kemaluan si anak itu ditarik, Pak. Ditarik lalu diselehin gini. Ngono kuwi. Masya Allah, saya sing nonton iki nek potong kabeh iki piye ngono kuwi. Loh, itulah yang terjadi pada mereka. Kenapa? Karena mereka belum mengetahui ilmu kedokterannya untuk khitan itu, tapi mereka mau melakukan syariat khitan itu. Bukan syariat khitan sebetulnya. Mereka itu mengetahui bahwa yang dikhitan itu membuat dia menjadi sehat. Maka ngapunten Bapak Ibu, anak-anak itu dikhitan seperti ini, insya Allah dia akan sehat dan pertumbuhannya akan lebih cepat dibandingkan yang belum dikhitan. Lalu semua dari itu. Ini adik Haikal sama adik Naufal ini sekarang masih kecil. Lihatlah sebulan 2 bulan yang akan datang, mereka pasti akan semakin besar. Kenapa? Pertumbuhannya itu memang seperti itu kalau dikhitan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dalam syariat Islam itu berapa usia si anak itu dikhitan? Ini beda-beda Bapak Ibu. Tidak ada sebetulnya satu riwayat pun yang menjelaskan dikhitan itu anjurannya pada tahun keberapa dari usianya. Nek Nabi Ibrahim itu usianya 80 tahun. Lalu mengkhitan anaknya Ismail. Ismail itu dikhitan oleh Nabi Ibrahim ketika usia Ismail itu 14 tahun. Mula ngapunten nggih, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena jalur keturunannya Rasulullah itu kepada Nabi Ismail itu banyak dulu orang dikhitan itu ya antara 14 sampai 15 tahun. Ngapunten, nek panjenengan bapak-bapak, mbah-mbah dulu dikhitan usia berapa? 17 tahun ya. Ya bisa jadi itu. Jadi dulu orang tidak berpikir macam-macam, intinya kebiasaan itu seperti itu. Lah Nabi Ishak, anaknya Nabi Ibrahim juga, itu dikhitan oleh Nabi Ibrahim itu ketika usianya masuk hari ke-7 dari kelahiran. Jadi panjenengan bisa bayangkan, nek Nabi Ishak itu dikhitan ketika masuk usia hari ke-7 dari kelahiran dia, maka sebetulnya secara syariat kalau memang panjenengan berani ketika ada anak laki-laki yang lahir, ketika akikahnya di hari ke-7 sekaligus dikhitan, itu sebenarnya boleh. Dan kira-kira ada nggak anak laki-laki yang dikhitan usia 7 hari di sini? Kira-kira ada enggak? Enggak berani ya. Enggak berani mesakik. Tapi sebetulnya itu tidak ada masalah. Artinya ketika dia sadar nanti akan kedirian dia lihat dia sudah dikhitan. Tapi itu tadilah, kita biasanya karena anak itu masih kecil mesakik, lalu enggak dikhitan. Kalau sekarang lebih awal lagi dikhitan karena ada anak-anak yang justru mereka malah minta dikhitan. Ini seperti Dek Naufal ini sama Dek Haikal ini minta dikhitan apa disuruh khitan? Hah? Minta dikhitan apa disuruh khitan ini?
Minta. Bapak Eki minta dikhitan ini. Saya ada teman itu anaknya sudah nangis-nangis minta dikhitan karena teman-temannya pada dikhitan. Jadi artinya apa? Kalau kita lihat tidak ada sebenarnya satu syariat yang menunjukkan berapa waktu usia anak dikhitan. Monggolah yang terbaik saja. Lalu Nabi Muhammad itu kapan dikhitan? Nabi Muhammad itu dikhitannya ada banyak versi. Ada yang mengatakan Rasulullah itu ketika lahir niku nggih pun dikhitan. Jadi begitu lahir itu terlahir dalam kondisi dikhitan. Ada lagi yang mengatakan dikhitan di hari ke-7 oleh Abdul Muthalib. Ada lagi yang mengatakan dikhitan itu pada waktu ketemu dengan malaikat Jibril ketika dibedah dada Rasulullah untuk pertama kali itu sekaligus kemudian dikhitan. Beda-beda pendapat ulama tentang itu. Karena tidak ada satu riwayat yang pasti menunjukkan kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikhitan. Tapi intinya apa? Intinya Rasulullah itu yang berkhitan. Maka Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita sekarang, sing penting mereka siap untuk dikhitan, khitanlah. Apalagi dia sudah menjelang balik, khitanlah. Karena setelah itu nanti dia akan melakukan kewajiban, sehingga kewajiban dia itu dilakukan secara sempurna. Lalu bagaimana dengan perempuan? Ngapunten, perempuan itu dikhitan apa enggak? Pripun ibu-ibu? Dikhitan buatan perempuan itu? Hah? Apa bahasa Jawa ini nopo niku? Oh, sunat. Sunat ya. Bodoh mawon niku ya. Kalau di sini katakan begini, al-khitanu sunnatul lirrijal wa makrumatul linnisa. Khitan itu sunnah bagi laki-laki, tapi kemudian kehormatan bagi perempuan. Sebenarnya perempuan itu juga ada khitannya, tapi tidak terlalu ditekankan. Mau dilakukan ya itu lebih baik, kalaupun tidak dilakukan itu tidak masalah. Tapi kebanyakan anak-anak perempuan itu sudah dikhitan ketika usia dia masih bayi, gitu? Ketika usianya masih bayi. Nah, itu beda dengan laki-laki. Nah sekarang sedikit saya tambahkan kepada kedua orang tua dari Dek Naufal sama Dek Haikal. Bapak Ibu, secara umum mawon, nek panjenengan di dalam syariat Islam, kalau kita sudah mengkhitan anak, maka dalam mendidik anak itu sesuai syariat Islam, setelah dia dikhitan itu, dia seharusnya dipisahkan dari orang tuanya. Artinya nopo? Jangan lagi tidur bersama bapak, bersama ibu. Nek nopo meleh bersama ibunya. Nek biasanya dia sebelum dikhitan itu seringkali tidur di keloni ibu. Setelah selesai dikhitan itu nanti tidak lagi seperti itu. Kenapa? Karena anak sudah dikhitan itu tadi saya katakan pertumbuhan dia itu jauh lebih cepat. Bahkan sing sae niku ngapunten, sing sae niku kalau bisa buatlah kamar sendiri untuk si anak, biarkan dia tidur dengan kamarnya sendiri. Kalau dia punya saudara perempuan misalnya, kalau bisa bedakan kamarnya. Ning ngapunten, nek misalnya rumah itu kecil, ndak punya kamar banyak, bisa jadi, tapi pisahkanlah tempat tidurnya. Sing sae niku malah pisah betul kamarnya. Kenapa? Karena anak-anak yang dikhitan itu sebentar lagi dia akan dewasa. Dia punya privasi, dia punya hak pribadi yang dia tidak ingin itu kemudian diganggu oleh orang lain. Nah, kan gimana Bapak Ibu? Ini pendidikan di dalam Islam. Kalau enggak nanti bahaya. Anak-anak yang sudah dikhitan ini bahaya kalau kemudian boy ngeloni terus ngono. Ya, kalau bisa udah lepaskan dia. Itu loh Bapak Ibu. Itu yang diajarkan. Maka dengan cara seperti itu mudah-mudahan mereka berdua ini jauh lebih dewasa, lebih cepat dewasa. Tapi kemudian perlu diingat, Dek Naufal sama Haikal, kalian berdua sudah nanti kalau sudah sampai kepada masanya, kewajiban-kewajiban harus segera ditunaikan. Bukan, makanya sekarang belajar sholatnya yang rajin ya. Jangan tinggal-tinggal lagi sholatnya, belajar baca Qur'annya juga seperti itu. Nanti insya Allah akan menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Pertama,
Dah gitu aja tentang khitan, gitu. Yang kedua masalah rumah. Bapak Ibu, rumah itu, nah ini ada ungkapan dari Rasulullah mengatakan baiti jannati. Rumahku itu laksana surga bagiku. Ngapunten, nek Bapak Ibu pripun? Baiti jannati napa rumahku laksana surga napa laksana neraka, Bu? Oh, tergantung ya. Tergantung nek ibu-ibu iki sing penting ana duwite ngono kuwi tok lah ra gampang. Nek ana duwite ya baiti jannati ngono to. Nah, padahal Bapak Ibu, rumah ini sama rumahnya Rasulullah itu sangat jauh bedanya. Rumah Rasulullah itu tidak ada perabotannya, bahkan tempat tidurnya Nabi itu cuma pelepah daun kurma. Ketika Nabi itu tidur, itu perutnya Rasulullah itu nampak membekas karena tidur di atas pelepah daun kurma itu. Nih Rasulullah katakan, rumahku laksana surga bagiku. Apa artinya? Rumah itu menjadi surga itu tidak tergantung perabotannya, tidak tergantung luasnya, tidak tergantung berapa tingkatnya, apa keramiknya dan sebagainya. Tapi tergantung di dalamnya itu ada barokahnya apa tidak. Makanya barokah niku tidak bisa dibeli. Satu-satunya barokah yang bisa dibeli cuma pojok alun-alun Klaten. Cuma sejuta. Maksudnya suatu barokah kan gitu. Ya loh. Nek lihat itu tidak boleh tidak bisa dibayar. Maka barokah itu tidak bisa dibayar. Panjenengan ada orang panjenengan lihat punya rumah besar, perabotannya mewah. Nek kalau tidak dibarokahi oleh Allah, maka tidak bisa menikmati. Lah bagaimana supaya barokah rumah itu? Saya berikan contoh-contoh saja. Pertama kata baginda Nabi, ya, nawwiru buyutakum bis-sholati wa tilawatil Qur'an. Apa? Hiasilah, cahayahilah, sinarilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran dan juga dengan solat-solat sunnah. Jadi orang kalau di rumah itu banyak baca Quran. Di hadis lain dikatakan rumah yang banyak dibacakan Quran di dalamnya itu didatangi malaikat-malaikat, dijauhi setan-setan, dibanyakkan barokahnya oleh Allah. Akan terasa luas di dalam hati pemiliknya. Tapi orang yang tidak pernah baca Quran di rumahnya, rumah terasa sempit, jin setan mudah datang, lalu kemudian malaikat-malaikat tidak pernah mau datang, dan kemudian terasa sempit di dalam batinnya. Mula nek panjenengan Bapak Ibu punya rumah kok lebar kok tapi terasanya tidak nyaman, mungkin salah satu penyebabnya kurang baca Quran. Maka mulai nanti malam ya Bapak Ibu baca Quran. Apapun yang panjenengan baca dari Quran itu, insya Allah akan membuat malaikat-malaikat itu hadir. Lo ibu-ibu senang napa mboten nek malaikat datang ke rumah panjenengan? Senang. Senang. Bapak-bapak senang enggak, Pak? Senang ya. Sing penting dudu malaikat maut, gitu. Nek malaikat maut ojo, ya. Tapi malaikat-malaikat rahmat itu pertama. Yang kedua, banyak-banyak zikir di dalam rumah itu. Makanya dikatakan kalau ada orang kumpul dalam satu majelis akan turun malaikat-malaikat rahmah memberikan sakinah dan barokah akan muncul di situ. Maka banyak berzikir di rumah itu. Ajak suami, ajak istri, ajak anak, sholat berjamaah, habis itu kemudian zikirlah semampu yang bisa dilakukan, lalu berdoa, rutinkan itu. Apalagi kalau panjenengan punya grup pengajian yang pindah-pindah dari rumah ke rumah, banyak-banyak zikir di situ. Itu nanti akan membuat barokah rumah itu. Yang ketiga, jangan lupa Bapak Ibu, orang yang di dalam rumahnya itu ada orang yang menuntut ilmu. Bisa jadi anaknya yang sekolah, bisa jadi orang tuanya yang sergap datang pengajian. Itu akan diberkahi Allah. Kenapa? Karena malaikat-malaikat itu dikatakan di dalam hadis mengembangkan sayapnya kepada orang-orang yang tolabul ilmi. Tolabul ilmi ini ku maknanya boten namung santri di pesantren, tapi juga termasuk anak yang dibiayai sekolahnya atau orang tua yang mungkin sudah tidak sekolah tapi dia selalu hadir di majelis-majelis taklim. Malaikat akan datang ke rumah itu.
Jadi kalau panjenengan kemudian punya anak masih sekolah, benar-benar ikhlaskan dan ngeragati itu. Kenapa? Apalagi nyantri, kalau sampai di pondok segala nanti, itu makin banyak barokah yang diberikan Allah ke dalam rumah itu. Makanya tadi saya katakan Mas Novel sama Mas Haikal ini nek bisa itu besok disantrikan, masuk ke pondok pesantren, insya Allah rumah ini, rumah dari orang tua mereka ini akan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu jangan lupa banyak-banyak sedekah dari rumah itu. Apa maksudnya? Keluarkan sedekah dari rumah itu. Bukan dizakati loh maksudnya. Maksudnya itu keluarkan sedekah. Karena setiap pagi kata baginda Rasul ada malaikat yang turun dua. Yang satu melihat kepada orang yang sedekah lalu mereka berdoa, ya Allah, siapa yang mengeluarkan sedekah, ya Allah lipat gandakan pahala bagi dia dan ganti dengan yang lebih banyak. Siapa yang pelit di hari ini tidak mau sedekah, ya Allah, maka hancurkan milik mereka itu. Itu maksudnya seperti itu. Artinya kalau dari sebuah rumah keluar banyak sedekah, ya akan banyak juga malaikat datang ke rumah itu mendoakan yang menjadi pengisi rumah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah hal yang penting. Jadi rumah itu tidak masalah besar apa kecilnya, tapi kemudian seberapa barokah Allah yang masuk di dalam rumah itu, itulah yang membuat kita tenang di dalamnya. Mula nek bisa itu Bapak Ibu ngapunten nggih, sekecil apapun rumah kita itu isilah dengan zikir-zikir, tholabul ilmi, apalagi kalau panjenengan punya TPA segala di rumah. Ya, ngajari orang ngaji di dalam rumah itu Masya Allah luar biasa. Saya bukan apa-apa, saya masalahnya saya rasakan di rumah saya itu banyak anak-anak yang ngaji, mulai dari depan sampai paling ujung ke tempat masak itu semua anak ngaji di situ. Yang tidak boleh masuk ke kamar saya saja. Kok tidak konangan di sini, gitu. Tapi di mana-mana ada. Artinya apa? Barokah itu kita rasakan. Barokah itu tidak kelihatan, Mbak. Ini bisa dirasakan. Tidak banyak sih, tapi manfaatnya besar. Tidak banyak sih, tapi orang bisa merasakan kebaikan dari apa yang kita miliki itu. Dan di situ malaikatlah yang bekerja. Maka Bapak Ibu sekalian, wabil khusus sahibul hajat, pada malam hari ini yang menempati rumah ini, itulah beberapa hal mudah-mudahan menjadi sedikit tambahan ilmu bagaimana nanti supaya kedua ananda ini bisa menjadi anak-anak yang soleh, juga kemudian rumah ini menjadi rumah yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan dengan doa khusus untuk kedua hajat ini. Bagi yang yang khitan, mudah-mudahan diberi Allah kesembuhan, lalu kemudian juga menjadi anak-anak yang tumbuh dalam bimbingan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi anak yang soleh. InsyaAllah ke depan akan menjadi seseorang yang membahagiakan kedua orang tua, lalu manfaat hidupnya minad dunya hatal akhirah. Lalu kemudian juga rumah ini menjadi rumah yang diberkahi Allah, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari segala macam bara bahaya zahir wa batinan, sehingga kemudian hidup dalam keadaan tentram, sakinah, dalam ketenangan dan tanpa ada masalah apapun. Ala hazihin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ya man abda al-makhluqat wa atqana al-masnu'at min ghairi muhawalatin wa da'at innama amruhu iza arada syai'an an yaqulu lahu kun fayakun.
اللهم قنا شر ما خلقت وزرعت وبرعت وشر ما يلج في الأرض وما يخرج منها وشر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم ارزقنا من العلم أنفعه ومن العمل أرفعه ومن الرزق أوسعه اللهم لا قوة على طاعتك إلا بإعانتك ولا حول عن معصيتك إلا بمشيئتك ولا ملجأ منك إلا إليك ولا خير يرتجى إلا بيديك يا من بيده إصلاح القلوب أصلح قلوبنا يا الله وسلم أمورنا وتقبل وكيرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وقنا لاختلاف الفضائل وجنبنا من اقتراح الزلائل ربنا تقبل منا إعزارنا وسلم أمورنا وصحح مختوننا واقض ديوننا وبلغ أمالنا وسع أرزاقنا بحولك يا جواد اللهم إنا نسألك السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافر من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين في برك وبحرك إنك على كل شيء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما نعيذ أولادنا بكلمة الله التامة من شر كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة اللهم بارك في أولادنا ولا تضرهم وارزقنا برهم واجعلهم قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم ولوالديهم اللهم افتح عليهم فتوح العارفين ووفقهم في الدين وعلمهم التأويل واهدهم إلى سواء السبيل واجعلهم من العلماء العاملين وعبادك الصالحين اللهم أنبتهم نباتا حسنا واجعلهم هادين مهتدين اللهم وفقهم لمحبتك وطاعتك ومرضاتك وعلمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علمتهم اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن كل سوء اللهم سهل أمورهم وأصلح أحوالهم وأعمالهم ونياتهم اللهم أحيهم حياة طيبة في الدنيا والآخرة اللهم أعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتهم في الأمور كلها وأجرهم من خزي الدنيا والآخرة اللهم متعهم بأسماعهم وأبصارهم وقوتهم في سبيلك واجعل هواهم تبعا لما جاء بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم سلمهم يا الله وعافي واعف عنهم وأطل أعمارهم في طاعتك مرضاتك وتقبل منهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian Bapak Ibu, kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.